Energi adalah kekuatan yang ada di sekitar kita. Dalam ilmu sains, energi didefinisikan secara sederhana. Ia adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi tidak dapat kita lihat secara langsung dengan mata. Namun, kita bisa merasakan dan melihat hasilnya setiap saat. Energi membuat mobil bisa berjalan di jalanan. Energi membuat lampu di kamar kita menyala terang. Energi jugalah yang membuat tubuh kita bisa bergerak, berlari, dan belajar setiap hari. Tanpa energi, dunia akan berhenti berputar dan semua kehidupan akan terhenti seketika. Dalam pandangan Islam, energi adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Energi adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah sumber dari segala kekuatan dan energi di alam semesta ini. Semua yang bergerak, dari planet di angkasa hingga semut kecil di tanah, bergerak atas izin dan kekuatannya. Mensyukuri energi berarti kita mengakui kebesaran Allah. Kita harus selalu ingat bahwa setiap kemudahan yang kita dapatkan dari energi, seperti listrik untuk belajar atau bahan bakar untuk bepergian, adalah pemberian dari Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Contoh energi dalam kehidupan kita sangatlah banyak dan beragam. Saat kita menyalakan televisi, kita menggunakan energi listrik. Saat ibu memasak nasi di dapur dengan kompor gas, beliau menggunakan energi kimia dari gas. Bahkan saat kita berbicara atau berteriak, kita mengeluarkan energi bunyi. Matahari yang bersinar setiap pagi memberikan kita energi cahaya dan energi panas. Energi ini sangat penting bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, sebuah proses yang juga menghasilkan energi bagi makhluk hidup lainnya. Dari sudut pandang Islam, setiap bentuk energi ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran agar kita memperhatikan ciptaannya. Matahari, api, angin, dan air, semuanya adalah sumber energi yang diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan ini bukanlah tanpa aturan. Ia adalah sebuah amanah, sebuah kepercayaan yang diberikan Allah kepada kita. Kita harus menggunakan nikmat energi ini dengan bijak, penuh rasa syukur, dan tidak merusak alam yang telah diciptakan dengan begitu sempurna. Ilmuwan menemukan sebuah hukum yang sangat penting. Hukum ini disebut hukum kekekalan energi. Hukum ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ini adalah konsep yang luar biasa. Artinya, jumlah total energi di alam semesta ini selalu tetap sama. Energi hanya berpindah dan bertransformasi. Misalnya, energi listrik yang masuk ke setrika tidak hilang begitu saja. Energi itu berubah menjadi energi panas untuk melicinkan pakaian kita. Prinsip kekekalan energi ini sejalan dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Baqi, yang maha kekal. Kekuatan dan kekuasaannya tidak pernah berkurang dan tidak akan pernah sirna. Apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini berjalan sesuai dengan aturannya yang pasti, atau sunnatullah. Hukum kekekalan energi adalah salah satu dari aturan-aturan tersebut. Ini menunjukkan betapa teraturnya ciptaan Allah. Tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang hilang dalam sistem yang telah Dia rancang dengan penuh hikmah dan ketelitian. Contoh perubahan bentuk energi ada di mana-mana. Mari kita lihat tubuh kita sendiri. Makanan yang kita makan mengandung energi kimia. Di dalam tubuh, energi kimia ini diubah menjadi energi gerak saat kita berjalan atau berolahraga. Energi kimia ini juga diubah menjadi energi panas untuk menjaga suhu tubuh kita tetap hangat. Contoh lainnya adalah pada pembangkit listrik tenaga air. Energi gerak dari air yang jatuh memutar turbin, lalu diubah menjadi energi listrik yang dialirkan ke rumah-rumah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan banyak sumber energi dalam Al-Quran. Misalnya, tentang api sebagai sumber panas dan cahaya. Dalam surat Al-Waqiah ayat 71-72, Allah bertanya, "Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya?" Ayat ini mengingatkan kita bahwa bahkan api yang kita anggap biasa, sesungguhnya adalah ciptaan Allah yang luar biasa. Ini adalah pengingat untuk merenungkan setiap perubahan energi sebagai tanda kekuasaannya yang tak terbatas. Sumber energi secara umum dibagi menjadi dua jenis. Pertama adalah energi tak terbarukan. Sumber energi ini berasal dari fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Energi ini terbentuk selama jutaan tahun dari sisa-sisa makhluk hidup purba. Masalahnya, kita menggunakannya jauh lebih cepat daripada proses pembentukannya.
Suatu saat nanti, sumber energi ini akan habis. Penggunaannya juga seringkali menghasilkan polusi yang dapat merusak lingkungan dan udara yang kita hirup setiap hari. Kedua adalah energi terbarukan. Sumber energi ini tidak akan habis jika dikelola dengan baik. Contohnya adalah energi matahari, angin, air, dan panas bumi atau geotermal. Energi ini jauh lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Matahari akan terus bersinar, angin akan terus berhembus. Menggunakan energi terbarukan adalah pilihan yang lebih bijak untuk masa depan planet kita. Ini adalah cara kita memastikan bahwa generasi setelah kita masih bisa menikmati karunia energi seperti yang kita rasakan hari ini. Islam mengajarkan kita untuk menjadi khalifah di muka bumi. Menjadi khalifah berarti kita diberi tugas dan tanggung jawab untuk menjaga bumi, bukan merusaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya." Menggunakan energi tak terbarukan secara berlebihan hingga menyebabkan kerusakan lingkungan jelas bertentangan dengan ajaran ini. Beralih ke energi terbarukan adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang khalifah. Memilih sumber energi yang bersih dan berkelanjutan adalah wujud nyata dari iman. Ini adalah cara kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas alam yang indah ini. Ketika kita menjaga lingkungan, kita sebenarnya sedang mematuhi perintahnya. Islam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, maka mencari dan mengembangkan teknologi energi terbarukan adalah sebuah perbuatan mulia. Ini adalah jihad di zaman modern, berjuang untuk menjaga kelestarian bumi demi kebaikan seluruh umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebagai seorang Muslim, sikap kita terhadap energi harus mencerminkan nilai-nilai luhur Islam. Sikap pertama dan utama adalah bersyukur. Setiap kali kita menyalakan lampu, menggunakan kendaraan, atau mengisi daya ponsel, kita harus ingat bahwa ini adalah nikmat dari Allah. Rasa syukur ini diwujudkan dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan yang lebih penting lagi, dengan menggunakan energi tersebut untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Gunakan listrik untuk belajar Al-Quran, bukan untuk hal yang sia-sia. Sikap kedua adalah hemat dan tidak boros. Pemborosan adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Dalam surat Al-Isra ayat 27, disebutkan bahwa orang-orang yang boros adalah saudara setan. Perilaku hemat energi adalah cerminan dari iman. Matikan lampu saat tidak digunakan. Cabut pengisi daya jika sudah selesai. Gunakan air secukupnya. Perilaku-perilaku sederhana ini jika dilakukan secara konsisten akan menjadi ibadah. Hemat energi berarti kita menghargai nikmat Allah dan juga menjaga sumber daya untuk orang lain. Sikap ketiga adalah menjaga kelestarian lingkungan. Seperti yang telah dibahas, penggunaan energi, terutama energi fosil, memiliki dampak pada alam. Sebagai Muslim, kita wajib menjaga bumi dari kerusakan. Ini berarti kita harus mendukung penggunaan energi bersih. Kita juga bisa ikut serta dalam kegiatan menjaga lingkungan, seperti menanam pohon atau mengurangi sampah plastik. Menjaga lingkungan adalah bagian dari menjaga amanah Allah. Bumi ini adalah rumah kita bersama, dan merawatnya adalah tanggung jawab kita semua. Kesimpulannya, sains dan Islam memberikan pandangan yang saling melengkapi tentang energi. Sains menjelaskan bagaimana energi bekerja, hukum-hukumnya, dan cara mengubahnya. Islam memberikan pandangan mengapa energi itu ada, dan untuk apa kita harus menggunakannya. Energi adalah kekuatan dari Allah, sebuah nikmat sekaligus amanah. Dengan memahami sains, kita bisa memanfaatkannya secara efisien. Dengan tuntunan iman, kita menggunakannya secara bijak, penuh syukur, hemat, dan bertanggung jawab. Inilah cara kita menjadi hamba Allah yang cerdas dan khalifah yang baik di muka bumi.